sini saya selaku instruktur dan juga pemateri yang akan membantu acara hari ini. Oke, untuk teman-teman semua, sebelumnya saya terima kasih atas partisipasi kalian semua untuk hadir di acara pelatihan ini. Oke, jadi di sini kakak sebelum mulai acara pelatihan ini, kakak di sini akan memberikan pretest kepada kalian semua sebagai bahan evaluasi akan nanti. Oke, diambil seperti ya. Untuk pengisiannya, kakak kasih waktu selama 5 menit. Ada yang sudah selesai pengisiannya? Sudah. Oke, kita ambil lagi ya. Oke, sebelumnya di sini ada yang tahu gak sih apa itu make up? Hiasan wajah. Oke, ada hiasan wajah. Ada lagi? Untuk mempercantik wajah. Oke, benar. Kalau misalnya cara merawat wajah ada yang udah tahu belum? Oke. Penggunaannya yang benar dan baik itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Betul ya. Dulu ya. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke materi ya. Di sini akan menjelaskan tentang keterampilan menggunakan make up. Oke, yang pertama-tama di sini yaitu ada kecantikan seorang wanita itu sangat dibutuhkan. Kecantikan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kecantikan yang tampak dari luar dan kecantikan yang tampak dari dalam. Apa sih kecantikan dari luar itu? Kecantikan dari luar itu yaitu kecantikan wajah, penampilan, dan kecantikan dari dalam itu yaitu kecantikan hati. Nah, kecantikan hati memang sangat penting, tapi tidak kalah penting dengan kecantikan wajah dan penampilan kita. Oke, lanjut. Kecantikan dari luar sangat dibutuhkan karena itulah yang menjadi bahan pertimbangan penilaian pertama terhadap diri seseorang. Seseorang akan dinilai baik apabila penampilan dari luarnya juga tampak baik. Begitupun sebaliknya, apabila seseorang berpenampilan buruk dari luar, maka akan dicap buruk. Nah, maka dari itu kita mempunyai kesempatan untuk memperbaiki penampilan diri kita di zaman sekarang, serta dapat membuka lapangan usaha baru untuk diri kita sendiri. Yang pertama di sini ada perawatan wajah. Perawatan wajah sebaiknya dilakukan secara berurutan karena akan menjadi dasar untuk perawatan tahap selanjutnya. Perawatan yang tidak dilakukan dengan berurutan akan merusak keseimbangan pH kulit wajah dan dapat menimbulkan masalah seperti kulit menjadi kasar, berjerawat, dan bahkan menyebabkan penuaan dini. Nah, yang kedua yaitu ada merias wajah. Apa sih merias wajah itu? Apa sih ilmu tata rias itu? Jadi ilmu tata rias wajah adalah ilmu yang mempelajari tentang seni kecantikan diri sendiri atau orang lain menurut Priyanti. Dan tata rias secara umum adalah seni mengubah penampilan wajah menjadi lebih baik. Jadi ilmu tata rias wajah adalah seni kecantikan yang dapat mengubah penampilan kita menjadi lebih sempurna dan lebih percaya diri lagi. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mendapatkan hasil kecantikan yang seketika bersifat lebih psikologis sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri,
dari kekeringan dan bisa membuat makeup menjadi lebih awet. Jadi ketika kita ingin menggunakan makeup, kita tuh harus menggunakan skin prep dulu atau pelembab wajah seperti moisturizer. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan kulit kita dan mempertahankan makeup kita. Selanjutnya yaitu ada sunscreen. Nah, sunscreen juga sangat penting untuk menjaga wajah kita dari paparan sinar matahari. Nah, kalau misalnya kita berada di luar ruangan, kita membutuhkan sunscreen yang ber-SPF 50++. Tapi ketika kita berada di dalam ruangan, kita membutuhkan sunscreen yang ber-SPF 30++ saja. Dan di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Kenapa kalau Boleh sebutkan namanya terlebih dahulu, Kak? perkenalkan, nama saya Susanti. Ya. Saya mau perkenalkan nama saya Ayasa. Saya mau nanya, itu kenapa harus berbeda sunscreen-nya saat di luar ruangan dan di Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Arsya ya. Ayasha, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kenapa sih sunscreen untuk di luar ruangan dan di dalam ruangan itu berbeda? Nah, kalau misalnya kita menggunakan sunscreen yang berlebihan juga nggak baik, teman-teman. Ketika kita hanya berada di luar ruangan, kita memakai sunscreen yang terlalu berlebih itu nggak baik untuk kulit kita. Kenapa? Karena bisa menimbulkan jerawat, terus bisa menjadi kulit kita itu jadi kering. Nah, kalau misalnya kita gunain sunscreen di luar ruangan pakai SPF 30, nah itu kurang. Jadi sinar matahari itu tetap masuk walaupun sedikit, tapi termasuk di kulit teman-teman. Jadi akan menyebabkan penuaan dini pada muka teman-teman. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, saya Putri. Ya, Kak Putri. Saya mau tanya, kan kalau katanya harus pakai sunscreen SPF itu tinggi. Nah, kalau kan karena cuacanya panas, kita dalam seharian di luar itu kita bolehnya berapa kali pakai gitu. Misalnya kayak 1 jam sekali di kelas, 1 sekali di belakang, berapa gitu di sidang biar apa ya? Biar pemakaiannya kembali ya. Oke, jadi untuk mensupply sunscreen ini, ketika teman-teman udah merasa, kayaknya sunscreen aku bakalan hilang nih, karena udah luntur, gak apa-apa kalian pakai aja 2 ruas jari. Gitu. Ketika kalian merasa kalau kulit wajah kalian itu udah nggak ada sunscreennya gitu, gak apa-apa jadi saya aja. Sunscreen itu biasanya kalau misalnya hilang itu sekitar 2 jam kalau di luar ruangan. Boleh jadi tapi ada juga sunscreen yang bertahan sampai seharian. Jadi balik lagi ke pemilihan sunscreen yang kita gunakan. Dan lagi yang ditanyakan? Sudah cukup ya. Jadi kita lanjut saja ya ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya di sini ada primer. Primer dapat menghasilkan makeup yang mulus dan flawless. Primer juga membuat pengaplikasian foundation lebih mudah dan merata. Kelebihan yang dimiliki primer adalah meminimalisir pori-pori besar dan kemerahan pada kulit wajah. Jadi penggunaan primer sebelum menggunakan foundation ini sangat penting, teman-teman, untuk membuat makeup kita menjadi lebih flawless dan membuat pori-pori kita terlihat lebih kecil lagi atau tidak terlihat bahkan sama sekali. Selanjutnya yaitu ada foundation. Foundation ini banyak pemilihannya, teman-teman. Ada foundation untuk kulit kering, kulit berminyak. Jadi teman-teman ketika menggunakan foundation itu harus dilihat lagi sama wajah kita. Butuhnya tuh wajah kita apa sih? Apakah wajah kita itu kering atau berminyak? Kalau misalnya wajah kita berminyak, maka kita membutuhkan foundation yang untuk berminyak, yang padat. Tapi kalau misalnya kita
kulit wajah kita kering, kita menggunakan foundation yang cair gitu teman-teman. Ada yang ditanyakan untuk masalah foundation? Cara kita mengetahui jenis muka itu Jenis apa Kak? jenis mukanya berminyak, contoh berminyak tuh seperti apa? Kita tanya dulu bukan ke orangnya. Biasanya kamu ngerasain muka kamu itu berminyak atau kering. Kalau kering kan pasti kayak kulit kalian tuh kelupas gitu. Terus kalau berminyak pasti kayak kusam gitu. Jadi kita lihat dulu wajahnya gitu. Kita rasain dulu, kita pegang aja nggak apa-apa, dipegang dulu apakah dia berminyak atau kering gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ya Kak. Selanjutnya di sini ada concealer. Concealer mampu menyembunyikan noda hitam atas jerawat bahkan lingkaran hitam di mata. Concealer juga diaplikasikan setelah foundation agar mereka menjadi lebih mulus dan sempurna. Nah, selanjutnya itu ada gloss powder atau bedak tabur. Memberi kesan wajah tampak halus dan segar sehingga mudah menyembuhkan warna kosmetik menjadi lebih compact. Nah, bedak juga terdapat menjadi dua bagian teman-teman, ada bedak tabur dan bedak padat. Bedak tabur itu digunakan setelah kalian menggunakan foundation dan concealer. Nah, kalau bedak padat itu digunakan setelah kalian menggunakan blush on, terus bronzer atau kontur gitu. Jadi penggunaan bedak itu kalian harus tahu ya dua penggunaan ini. Kalau misalnya kalian pakai bedak padat setelah pakai pakai foundation, maka kalian akan terlihat lebih berantakan gitu, karena kan basah dicampur dengan yang padat, yang kering gitu. Itu nggak akan membuat makeup kalian bertahan lama. Tapi kalau misalnya kalian gunain bedak tabur terlebih dahulu, maka akan membuat makeup kalian lebih tahan lama lagi. Oke, lanjut. Di sini ada eyeshadow. Eyeshadow itu untuk memperindah bentuk mata dan mempertajam cahaya mata untuk dalam warna sehingga kelihatan bersinar dan menormalisir bentuk mata. Jadi kalau misalnya kalian pengen mata kalian itu terlihat lebih besar lagi, kalian itu harus pintar-pintar menggunakan eyeshadow dengan baik dan benar. Gimana sih cara menggunakan eyeshadow yang baik dan benar? Itu ada tekniknya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau praktek tentang penggunaan teknik eyeshadow, kita boleh ke pelatihan selanjutnya ya teman-teman. Lanjut, di sini ada eyebrow atau pensil alis berbentuk padat dengan warna gelap seperti hitam dan coklat, coklat tua atau coklat muda, berguna untuk menormalisir bentuk alis serta memperjelas warnanya. Jadi kalau misalnya teman-teman alisnya botak nih, nggak ada alisnya, teman-teman boleh pakai pensil alis biar alisnya tuh lebih kelihatan lagi gitu. Selanjutnya yaitu ada false eyelashes atau bulu mata palsu. Bulu mata ini dipakai supaya bulu mata kalian lebih kelihatan panjang, lentik, tebal, dan memperjelas warna bulu mata. Nah, kalian kalau misalnya nggak pengen pakai bulu mata palsu juga bisa pakai maskara. Untuk apa? Untuk memperlentik bulu mata kita dan agar lebih terlihat jelas. Oke, selanjutnya yaitu ada eyeliner, menormalisir bentuk mata dan menutupi tempelan bulu mata palsu. Nah, eyeliner ini juga bisa menjadi mata kita lebih terlihat tajam lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai eyeliner itu teman-teman matanya akan lebih indah lagi. Selanjutnya yaitu ada blush on, warnanya lebih tua daripada warna kulit. Gunanya untuk meredupkan atau menyamarkan dari bagian-bagian wajah yang kurang sempurna. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai blush on, teman-teman juga harus tahu wajah teman-teman itu warnanya apa sih gitu. Warna blush on kan banyak ya, ada macam-macam, ada warna pink, pink tua, pink muda, bahkan sampai ke orange. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen pakai yang
biasanya orang normal itu yang kulitnya normal itu menggunakan pakai yang pink itu agar terlihat lebih segar gitu kan. Dari sini ada yang ditanyakan? Gak ada? Ya, perkenalan diri dulu Kak. Perkenalkan, nama saya Badula Sari. Itu bertanya untuk maskara itu ada nggak sih tekniknya biar lentik gitu? Apakah nge-aplikasinya berapa kali gitu Kak? Oke, untuk terima kasih atas pertanyaannya Kak Maudi. Untuk menggunakan maskara itu tekniknya seperti apa sih biar lebih lentik lagi kelihatannya? Ada caranya Kak Maudi. Kak Maudi tahu gak sih penjepit bulu mata? Nah itu sangat berfungsi teman-teman. Teman-teman kalau misalnya pengen pakai maskara aja, teman-teman bisa pakai penjepit bulu mata sebelum menggunakan maskara. Nah itu teman-teman bisa dijepit 2 kali biar lebih kelihatan lentik, dan untuk pengaplikasian maskaranya teman-teman bisa pakai 3 kali. Jadi pertama tunggu kering dulu sebentar, baru ditambah lagi, tunggu lagi sebentar, baru ditambah lagi. Itu akan terlihat lebih lentik. Nah, penggunaan maskara biar nggak berantakan, biar nggak dempul itu kayak gimana sih? Nah, teman-teman harus tahu nih bentuk maskara teman-teman itu seperti apa, apakah padat atau renggang. Nah, biasanya kalau misalnya yang renggang itu lebih enak teman-teman daripada yang padat. Jadi penggunaannya itu teman-teman bisa lihat ke atas dulu, terus dipakai gitu. Dari sini, dari ujung dari dalam bulu mata yang di dekat kelopak mata kita. Oke, ada lagi yang bertanya? Sudah cukup ya teman-teman. Lanjut ya. Di sini ada lipstick. Pemilihan lipstick dengan warna dan tekstur yang tepat tidak hanya membuat tampil lebih fresh, tetapi juga menghindarkan dari wajah yang kusam dan tak bercahaya. Jenis lipstick tergantung kandungan minyak di dalamnya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin memakai lipstick, teman-teman harus tahu dulu nih wajah teman-teman itu seperti apa, warnanya yang cocok itu seperti apa. Apakah teman-teman suka yang warna yang merah bonjreng atau yang warna bibir. Nah, terus selanjutnya itu ada cleanser. Cleanser itu apa sih? Atau micellar water deh. Micellar water itu apa sih? Gunanya untuk membersihkan kotoran dan debu yang menempel pada wajah serta sisa make up sampai ke lubang pori-pori untuk membuat wajah menjadi lebih bersih dan halus. Nah, jadi setelah teman-teman udah selesai nih gunain make upnya, atau teman-teman habis pulang dari luar gitu, teman-teman bisa membersihkan wajah buat teman-teman menggunakan micellar water atau milk cleanser gitu teman-teman. Nah, teman-teman dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua apa yang kakak jelaskan tadi? Sudah. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini kakak ingin memberi kalian praktek sedikit gimana sih cara membuat alisnya. Di sini teman-teman ada yang tahu gak sih cara membuat alis itu seperti apa? Ada yang bisa? Oke, kalau misalnya kamu udah pernah? Aku pernah lihat di TikTok itu Pak, jadi pakai pensil di Oke, berarti sebagian udah ada yang tahu nih ya cara menggunakan alis. Nah, karena sebagian ada yang belum tahu, kita praktek dulu ya untuk praktek membuat alis. Oke teman-teman, di sini kakak mau kalian bagi kelompoknya menjadi 2 orang untuk membuat alis. Jadi mau ganti-gantian teman-teman. Yang satu yang alis sebelah itu dipakai dengan kalian, dan yang sebelah lagi dipakai diri sendiri. Kan suka beda nih. Kalau orang-orang kan suka beda. Ada yang bisa pakai diri sendiri tapi nggak bisa pakai orang. Nah, ada juga yang bisa pakai orang tapi bisa pakai diri sendiri. Nah, jadi pentingnya untuk dibagi 2 kelompok ini supaya kalian bisa bikin untuk orang lain dan bikin untuk diri sendiri. Boleh dibagi 2 kelompoknya? Sudah dulu teman-teman. Aku Di sini kakak akan menjelaskan cara menggunakan pensil alis yang baik dan yang
bisa kalian ikutin ya. Pertama-tama kita perlu menggunakan pensil alis yang bentuknya seperti pensil. Kan pensil alis itu kan bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang berbentuk pensil, ada juga yang berbentuk krim. Nah, jadi teman-teman kita di sini karena kita masih ada sebagian yang belum mengerti cara membuat alis, kita menggunakan pensil alis gitu. Pertama-tama teman-teman kita ukur dulu cara alis kita. Kita bentuk titik, kita bikin simbol titik di ujung alis kita. Gimana sih cara mengukurnya? Dari hidung kita, dari hidung yang sebelah sini, ujung sini, untuk hidung untuk bikin bentuk di alis yang ujung sini. Nah, boleh teman-teman sambil dipraktekkan ya. Di ujung, Kak. Iya, di ujung. Jadi teman-teman Di atas di bawah. nah, Ya, jadi pakai nanti sana. Oh bisa. Oke. Iya, yang mau. Setelah itu sudah teman-teman dibikin dibentuk titiknya dulu aja Pak. Oke, jika sudah dibentuk titik, kalian boleh pindah ke hidung yang di tengah sini. Pelipis hidung di tengah sini untuk bikin bentuk alisnya. Kan alisnya ada yang lurus doang, ada yang angkat sedikit gitu untuk mempertajam. Itu biasanya diangkat sedikit kan. Nah teman-teman boleh dari pelipis hidung ke atas yang ini, alis yang di atas ini untuk mempertajamnya. Apa dia Nah, lanjut teman-teman. Untuk depannya, teman-teman boleh ditandai dari depan hidung ini di sini. Nah, setelah itu baru kita ukir teman-teman, tapi diukirnya dari tengah aja, tengah alis, tidak dari depan. Kalau misalnya dari depan itu jadi terlihatnya mendrop gitu teman-teman. Jadi terlihat lebih kurang seperti kurang. Karena kita ini mendapatkan alis natural, jadi kita mengaplikasikannya dari tengah ya teman-teman, dan aplikasikannya dari tengah teman-teman. Iya, tak dulu. Dari tengah ya, Pak. Saya belum terekam ya? Di boleh gantian ya. Kenapa aku belum pintar aku bakal bicaranya? Wah, sudah ternyata Kamelan sudah bagus nih buat alisnya. Soalnya kan ngikutin ini. Iya. Apa? Nih. Ini siapa? Amira.
udah tinggal dirapiin, tinggal lebih dirapiin lagi aja. Oke, nanti boleh gantian ya Kak ya. Informasinya. Coba sekarang soalnya lihat masker. si Unjuk. Kak, ini juga ada. Iya Kak, seperti itu. Bagus, enggak kebetulan kok. Jadi dari tengah ya, kalau bisa dari tengah nanti di depannya tulis sisir-sisir aja Kak. Bisa teman. Ya Allah, kena mata sakit. Maaf ya, rasanya Kak, aku kayak kecolok loh Kak. ini ada kebetulan jadi dia katanya Ada berapa lagi tuh? 3 lagi? 2 lagi? Seorang berapa? Bapak. Bapak terakhir. ini dia udah ya. Ireng deh. Jadi ireng dikit. Aku pakai itu. Ini mah boleh di sini sebelahnya ya. Apa bedanya? Beneran dia nih. Sama enggak tahu bedanya. Pura-pura aja. Apa gampang? Ya teman-teman, kalau sudah boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Wah hasilnya lumayan ya, pada bagus-bagus nih teman-teman, ternyata pada jago-jago bikinnya nih. Yang nah, untuk bahan evaluasinya nanti kakak mau minta foto kalian ya. Mungkin dari pelatihan ini ada yang kalian tanyain nggak? Ada yang mau kalian tanyain nggak? Susah nggak sih bikin alis? Susah. Bisa gampang ya? Ada yang mau ditanyakan dari pelatihan ini? Yang kita lama itu pensil alis atau gel? Kalau misalnya ingin melakukan lama itu pakai yang waterproof Kak. Ada kan kalau pensil alis juga suka ada nih yang waterproof, gel pun suka ada yang nggak waterproof gitu. Jadi tergantung kita beli pensil alisnya. Kalau misalnya pensil atau krim itu waterproof, itu waterproof. Tapi kalau misalnya dua-duanya nggak waterproof, itu bisa cepat hilang Kak gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Kak, kalau berantakan itu harus gimana ya? Berantakan gimana tuh Kak Asya? Ya misalkan kayak ketika apa kita pakai ini udah sesuai sama instruksinya, sama step-stepnya, tapi ternyata ketebalan atau tiba-tiba mencong atau Kalau misalnya berantakan, kakak boleh rapihin pakai concealer gitu. Jadi ditutupin lagi pakai concealer Kak. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup? Sudah. Oke, baik kalau sudah ya, terima kasih teman-teman atas partisipasi teman-teman. Tidak luput kakak tuh sangat berterima kasih kepada teman-teman semua karena telah mengikuti pelatihan ini. Nah, sebelum pulang kakak mau memberikan post-test untuk bahan evaluasi teman-teman. Gitu. Jadi setelah dari apa yang tadi kakak jelaskan, ada teman-teman mungkin yang sudah tahu, teman-teman bisa mengisi post-test ini setelah teman-teman mengikuti materi yang tadi kakak sampaikan. Boleh diisi ya, sama diisinya seperti tadi, waktunya 5 menit. Sudah ada yang mengisi teman-teman? Sudah ada yang selesai? belum Kak, bisa lagi
Nah, untuk pelatihan yang tadi mau buat make up diary atau apapun itu, kita boleh rencanain lagi nih apa waktu yang tepatnya